Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana melepas dan merakit sistem transmisi manual pada sepeda motor Jupiter Jet. Siapkan alat tang lancip, tang sirklip, kemudian lap sebagai alat kebersihan. Oke, sekarang kita mulai lepas sistem transmisi. Yang pertama kita lepas pin shift fork menggunakan tang lancip. Kemudian kita lepas shift drumnya dengan cara menggeser terlebih dahulu shift fork ke sebelah kanan, sisi kiri. Setelah shift drum terlepas, baru kita lepas shift fork dari gigi transmisi. Selanjutnya kita lepas poros main axle dan drive axle secara bersamaan. Nah, ini sudah terlepas, maka ini sudah kita lepas. Nah, ini komponen sistem transmisi yang kita lepas. Yang pertama ada shift shaft. Shift shaft ini berfungsi menggerakkan shift drum melalui shift lever ini. Kemudian selanjutnya adalah shift drum. Pada shift drum terdapat shift lever berbentuk bintang, dan ini yang digerakkan oleh shift shaft. Kemudian dari shift drum ini terdapat alur, ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ketika shift shaft digerakkan oleh pedal, maka dia akan menggeserkan shift lever yang berbentuk bintang, kemudian shift drumnya berputar. Kemudian shift fork. Nah, ini fungsinya untuk menggeserkan gigi slide. Cara kerjanya dia berada di alur shift drum. Dia akan bergeser mengikuti alur shift drum. Kemudian shift fork ini akan menggeser gigi slide gear pada gigi reduksi transmisi. Ini adalah main axle yang terhubung ke poros coupling. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah coupling, ya. Jadi porosnya itu terhubung ke poros ke bagian coupling. Kemudian yang ini adalah drive shaft atau poros yang digerakkan oleh main axle. Nah, ini terhubung ke gear sprocket rantai depan. Oke, sebelum kita lepas komponennya, saya perkenalkan dulu. Ini komponen gigi transmisi, ya. Ini adalah gigi idle gear. Idle gear ini terpisah dengan poros, jadi dia jalan di tempat. Ketika poros berputar, giginya itu diam. Atau sebaliknya, giginya yang berputar maka porosnya diam. Yang selanjutnya adalah gigi slide gear atau gigi geser. Gigi ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan yang digerakkan oleh shift fork. Ketika porosnya berputar, maka gigi ini ikut berputar. Dia mengikuti satu poros dengan porosnya. Kemudian fixed gear, ini adalah gigi tetap. Disebut gigi tetap karena ini adalah menyatu dengan porosnya, sehingga ketika porosnya berputar, giginya ikut berputar, tetapi gigi ini tidak bisa bergeser, diam di tempat. Oke, sekarang kita lepas semua komponen ini menggunakan tang sirklip. Yang pertama kita lepas speed pengunci, kemudian gearnya kita lepas, kemudian buka kembali speed pengunci bagian idle gear bersama dengan washernya atau ringnya. Oke, sudah terlepas semuanya. Kita lanjut lepas komponen drive gear. Nah, seperti biasa kita lepas speed pengunci dan washernya. Oke, kita lepas. Nah, ini semuanya sudah terlepas, ya, untuk bagian gear transmisi. Nah, sekarang ini sudah kita lepas komponen gigi transmisi ini. Kemudian bagaimana kita cara merakitnya, ya? Oke, sekarang kita rakit gigi transmisi ini. Kita pisahkan terlebih dahulu poros main axle dan poros drive axle. Main axle kita simpan terpisah dengan
poros drive axle. Setelah porosnya kita pisahkan, baru kita pisahkan gigi reduksinya antara main axle dan drive axle dengan cara membedakan diameter dalam, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini adalah poros main axle, kita simpan di sini. Kemudian yang besar adalah di drive axle. Ini kecil di main axle, kemudian yang ini kita bedakan, ya. Nah, ini kecil, yang ini besar, main axle dan drive axle. Kemudian ini adalah gigi drive axle. Setelah gigi reduksinya kita pisahkan, baru kita pisahkan ring pengunci dan washernya sesuai dengan diameternya juga, ya. Ini besar, yang ini kecil. Kemudian jangan lupa washer yang ada di gigi slide gear, diameternya berbeda, ya. Oke, ini sudah kita pisahkan antara gigi main axle, komponen main axle dengan komponen di bagian drive axle. Oke, sekarang kita mulai merakit. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah menyusun gigi ini dari urutan 1 sampai 4, ya. Untuk main axle, gigi nomor 1 adalah gigi yang terkecil. Jadi dimulai dari gigi yang terkecil. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian drive axle dimulai dari gigi yang terbesar. Ini gigi 1 karena yang paling besar. Ini kebalikannya dari main axle, ya. Nah, kita bandingkan, yang terbesar adalah dimulai dari gigi 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, ya. Oke, langkah selanjutnya kita susun sesuai susunan rumusnya. Gigi 1 digeser ke belakang gigi 4. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Setelah itu kita masukkan ke porosnya sesuai susunan ini, ya. Kita masukkan gigi idel. Setelah idel itu washer. Di setiap gigi idel itu ada washer di sampingnya. Kemudian kita pasangkan sepi penguncinya menggunakan tang circlip. Selanjutnya kita pasang gigi slide. Ini jumlah dognya ada 5. Kemudian kita lihat ini juga ada 5, maka dog 5 berhadapan dengan jumlahnya yang 5, ya. Jangan sampai terbalik. Kemudian kita pasang gigi terakhir, ya. Gigi 2, ini gigi 2, kita pasang sepinya supaya tidak lepas. Oke, selanjutnya kita susun gigi driven, ya. Sesuai urutan ini, maka kita masukkan gigi ini sesuai urutannya, ya. Kita pasang gigi idel. Ingat, setelah gigi idel itu ada washer. Ini washer, ya. Kemudian pengunci pasangkan dengan menggunakan tang circlip. Ya, kita masukkan gigi ini sesuai susunan, ya. Kemudian gigi slide. Jumlah dognya ada 5 sama, tetapi ini yang kecil, ya. Jangan sampai terbalik. Kita perhatikan jumlah dog, ya, dan ukuran dognya. Kemudian kita pasang bos, dan gigi 1 ini kita pasang washer. Kemudian tang circlip, ya, gunakan sebagai untuk membantu memudahkan kita memasang tang. Nah, sekarang sudah tersusun, ya, gigi reduksinya sudah tersusun dengan rapi. Kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan gigi reduksi ini, ya, main axle dan drive axle ke crankcase, ya. Ingat, lubangnya jangan sampai salah, ya. Main axle dan drive axle jangan sampai terbalik. Kita masukkan barang-barang, ya, sama-sama, ya. Ini harus sama-sama dimasuk secara bersamaan memasukkannya, ya.
Nah, ini sudah masuk ya. Sebagian gigi ini rata ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang sipok ya. Sipok ini ada dua, ada yang di main axle dan di drive axle. Yang panjang ini adalah bagian drive axle dan yang kecil ini ada bagian main axle. Ini main axle ada huruf L dan ini huruf R, itu artinya right dan left, kanan dan kiri ya. Oke, kita pasang. Kita pasang gigi ini sipok ini pada gigi slide ya. Jangan sampai terbalik. 5D9 itu ada di luar ya, di atas. Kodenya ya. Perhatikan kodenya dalam saat pemasangan. Kemudian kita geser dulu ke samping. Setelah itu kita pasang sip drum ya. Sip drumnya kita pasang. Kita masukkan ke lubang biringnya. Nah, sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang sipok pada alur sip drum dengan cara mengangkat giginya ya. Kalau susah, nah ini angkat. Kemudian satu lagi kita pasangkan. Ini sudah masuk ya. Pin pada sipok ini harus masuk pada alur sip drum ya. Kemudian kita masukkan satu lagi. Lubangnya ini harus lurus dengan lubang pin ya yang ada di crankcase. Kemudian setelah lurus kita masukkan pin sipok ini ke crankcase ya. Jadi nah ini sudah terpasang sipok, sip drum terpasang ya. Nah, ini selesai sudah ya prosesnya. Ini adalah proses pemasangan dan perakitan gigi transmisi manual ya. Nah, ini netral posisinya. Setelah terpasang kita cek fungsi kerjanya ya. Ini masuk gigi 1 ya, kita geser-geser sip drumnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.